Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pacarku Adalah Hantu. Cerita ini ditulis oleh Berlian Febiola. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan notifikasinya terlebih dahulu. Juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar kalian semua tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pacarku Adalah Hantu. Dari sini ke sekolah terbengkalai itu sekitar 30 menit. Jadi kita nggak boleh lama makan sarapannya. Iya siap bos, jawab Aurora dengan tersenyum, dan Farel pun membelai rambut kekasihnya itu. Setelah mereka menghabiskan sarapan, mereka pun memutuskan untuk segera berangkat. Dan sesampainya mereka di sana, tidak ada satupun yang tidak terkejut dan merasakan hawa yang panas saat menginjakkan kaki di halaman sekolah itu. Ini untuk pertama kalinya gue ngerasa kepanasan ada di sini, padahal ini baru jam 6 pagi. Itu karena lu penakut aja, Ki. Ya apaan sih? Saat mereka maju beberapa langkah, tiba-tiba ada suara yang menghentikan mereka. Tunggu, mau apa kalian datang ke sini? Mereka semua terkejut dan langsung berbalik, dan ternyata seorang nenek tua yang berteriak pada mereka. Nenek itu ternyata yang menjaga dan merawat sekolah itu saat sekolah masih beroperasi. Nek, maaf kami lancang ke sini, tapi kami datang ke sini tidak ada maksud jahat. Kami hanya ingin menelusuri bangunan ini. Kalian semua dari mana? Kami semua dari Jakarta, Nek. Baiklah, kalian sudah mengetahui pantangan apa saja yang tidak boleh dilanggar di tempat ini. Mereka saling melirik dan menjawab dengan nada perlahan. Kami tahu. Mereka pun meminta izin untuk menelusuri tempat yang konon menyimpan cerita-cerita di luar nalar. Nenek tua itu memberitahu mereka jika mereka bukan satu-satunya orang yang menelusuri tempat ini, dan bahkan banyak di antara mereka yang mengalami kejadian sangat mengerikan setelah pulang dari sekolah terbengkalai ini. Banyak dari mereka mengaku diganggu makhluk tak kasat mata itu saat pulang dari sini. Adapun mereka yang pada saat menginjakan kaki di ruang kelas melihat sosok perempuan dengan pakaian sekolah, wajahnya berlumuran darah dan kakinya yang terbalik. Ucapan sang nenek tua itu mampu membuat merinding yang mendengarkannya, namun Farel masih tidak mau percaya akan hal itu. Jadi bagaimana, nak? Apa kalian masih ingin melanjutkan untuk menelusuri tempat ini? Ya, kami tidak akan mundur dan pulang ke Jakarta sebelum menyelesaikan ekspedisi di sekolah ini. Lalu beneran? Ya iyalah. Ya udah, yuk kita mulai ekspedisinya. Nenek tua itu tersenyum sinis. Anak-anak muda itu tidak akan pernah menyangka apa yang akan terjadi setelahnya. Terima kasih banyak, Nek. Kami akan selalu berhati-hati dan ingat pesan Nenek. Baiklah, selama kalian tidak mengganggu, kalian akan pulang dengan selamat dari sini. Mereka berlima pun mulai memasuki lorong sekolah itu. Sambil menyusuri lorong, Bordi mengeluarkan kameranya dan mulai merekam. Sementara teman-teman yang lainnya menyimpan senter berjaga saat masuk ruangan yang gelap. Nenek tadi tuh kenapa sih? Kok kayak ragu kalau kita bisa pulang dengan selamat dari tempat ini? Ya mungkin dia nggak tahu aja kalau kita pemberani. Tak lama saat Bordi berbicara seperti itu, jendela dari salah satu kelas menutup dengan sendirinya. Wih, kaget gue. Makanya tuh mulut diselotip aja daripada sembarangan terus ngomongnya. Heran gue. Farel dan yang lainnya tertawa. Kursi yang ada di dalam kelas berpindah sendiri tanpa ada yang memindahkannya. Sontak membuat mereka yang sedang tertawa menjadi diam terkaku. Kayaknya kita harus masuk ke salah satu kelas deh. Siap-siap dan jangan lupa nyalain senternya. Rel, gimana kalau kita berpencar aja? Kita bagi dua tim. Gue dan Aurora pergi ke lantai 2 dan kalian bertiga di kelas ini. Jangan ngaco lu, mau berantem lu sama gue?
Yang bener lu dan Regina atau Kirana pergi ke lantai 2. Gue sama pacar gue di kelas ini. Gue cuma bercanda bro. Tertawa kuntilanak mengisi seluruh ruangan. Kaki Aurora ditarik saat suara tawa kuntilanak itu berhenti. Mereka berteriak memanggil Aurora, mencoba mengejar Aurora dan mengulurkan tangan. Namun sayangnya Aurora masuk ke dalam ruang kelas 3 yang dimana pintu itu terkunci sendiri. Semua panik tidak karuan. Farel dan Bordy berusaha mendobrak pintu kelas, sedangkan Regina dan Kiana mencoba membuka jendela yang tidak terkunci. Ya ampun, jendelanya tertutup rapat semua. Gimana ini Ki? Kita jangan nyerah, ayo cari lagi jendela yang bisa dibuka. Farel menendang dengan sangat kuat, tapi pintu itu tidak mau terbuka. Mereka mendengar jeritan dari Aurora lagi, dan karena itu Farel pun merasa frustasi, takut akan kehilangan pacarnya. Ia pun mencoba menendang pintu itu secara bersamaan dengan Bordy. Akhirnya pintu berhasil terbuka dan mereka pun bergegas masuk untuk menyelamatkan Aurora. Sayang, tolong aku. Suara itu seperti suara Aurora, tapi Aurora tidak ada sama sekali di kelas tersebut. Aurora, di mana kamu? Teriak Farel memanggil-manggil Aurora dan melihat ke sekeliling ruang kelas. Teman-teman yang lainnya pun mencari di setiap sudut ruang kelas. Namun Aurora tidak dapat ditemukan. Tolong aku. Ya, aku tolongin kamu. Kamu di mana? Jawab aku, kamu di mana? Teriak Farel mulai takut terjadi sesuatu pada pacarnya dan berusaha mencari asal suara tersebut. Rel, kayaknya kita lagi dijebak sosok makhluk tak kasat mata itu. Dia sembunyikan Aurora di ruangan lain. Jadi kita jangan tertipu dengan permainan para makhluk itu. Tapi di mana mereka sembunyiin pacar gue? Gue gak akan maafin diri gue sendiri kalau Aurora terluka. Mereka pun membagi dua tim untuk mencari Aurora. Bordy yang masih menyalakan kamera pertamanya pun merekam pencarian Aurora di setiap lorong dan kelas. Dan disinilah terekam jelas sosok makhluk tak kasat mata itu tertangkap kamera. Di ujung lorong, sosok itu berdiri tegak dengan kaki yang terbalik. Wajahnya hancur, hanya menyisakan setengah dari wajahnya, dan saat Bordy melihat ke bawah, darah sudah menggenang di lantai. Setan! Tunggu, jangan tinggalin gue. Aduh, tuh anak bener-bener, tunggu gue dong. Bordy pun bersembunyi di balik tembok dan berjongkok ketakutan. Regina menyusulnya dan ikut berjongkok juga di belakang Bordy lalu menepuk bahunya. Ampun mama, Bordy takut. Dasar anak mama, ini gue Regina. Bohong, lu pacar tuh serem yang menjelma jadi si Regina kan? Ya kan? Pergi lu. Hantu-hantu, cantik begini dibilang hantu. Udah cara lebihnya. Kita kan harus cari Aurora. Geram Regina lalu menarik tangan Bordy. Di sisi lain, Farel dan Kiana menelusuri lorong menuju ke lapangan sekolah tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka berdua disuguhkan oleh pemandangan yang mengerikan. Aurora sudah ada di tengah lapangan sambil berjongkok dan menutupi wajahnya, sedangkan tiang basket akan roboh dan menimpanya. Aurora, awas! Farel berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan Aurora, dan mereka sangat bersyukur karena Farel menyelamatkan Aurora dengan cepat dan menghindari sebuah insiden mengerikan tersebut. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Teman-teman yang lainnya pasti udah cemas cari kamu. Sekarang kita sudah ekspedisi hari ini ya. Aku gak mau terjadi hal yang lebih buruk lagi. Saat Farel dan Kiana merasa lega karena sudah menemukan Aurora, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam bangunan sekolah itu. Dan mereka langsung teringat Bordy Regina yang sedang mencari Aurora di dalam. Mereka pun bergegas masuk ke lorong untuk mencari Bordy dan Regina. Aurora tidak kuat untuk berlari. Lalu Farel memutuskan untuk menggendongnya agar lebih cepat menemukan kedua temannya yang lain. Ya ampun, Rel, di mana mereka berdua ya?
Aduh, sekarang mereka yang digangguin. Sosok itu kayaknya marah besar, Kiana. Kita nggak boleh lengah. Ayo terus cari si Bordi dan Regina. Lu pegang baju gue, jangan sampai lu ikutan hilang juga. Sampailah mereka di lantai 2 dan melihat Regina tampak berjongkok di depan salah satu kelas sambil menangis menunduk. Regina, akhirnya ketemu juga. Di mana Bordi? Saat Regina mengangkat kepalanya, mata Regina bolong dan berlumuran darah. Melihat wajah temannya itu pun, Kiana menjerit lalu jatuh pingsan. Sedangkan Farel yang terkejut dan panik menjauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua teman-teman gue kayak gini? Situasi saat ini makin menegangkan dan tidak bisa dikendalikan. Farel tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat semua sahabatnya diganggu oleh arwah yang marah. Kamu udah sadar, sayang? Ayo kita pergi dan meminta bantuan. Aku nggak apa-apa. Di mana yang lainnya? Mereka nggak baik-baik aja, terutama Regina dan Bordi. Mereka sudah diganggu arwah penghuni sekolah ini. Apa? Kalau Kiana, kenapa kamu nggak bantu dia? Sekarang dia ada di mana? Aku panik dan fokus sama keadaan kamu. Kiana pingsan dan aku nggak mungkin gendong 2 cewek sekaligus. Itu berarti dia masih ada di lantai 2 sana. Ayo kita ke sana. Kalau kamu nggak kuat, kamu tunggu aja di sini ya, biar aku yang bantu Kiana. Aku mau ikut, bantu aku berdiri, ucap Aurora. Lalu mereka pun pergi ke lantai 2 untuk menolong Kiana yang masih pingsan. Tapi saat mereka sampai di tempat yang sama saat Kiana pingsan, ternyata Kiana sudah tidak ada di tempat itu dan hanya meninggalkan bercak darah yang menetes. Aurora dan Farel mengikuti bercak darah di lantai itu. Bercak darah itu berhenti di depan pintu ruangan yang dimana Kiana, Regina, dan Bordi tergeletak tak sadarkan diri dalam ruangan tersebut. Aurora menjerit saat pintu ruangan tersebut dibuka. Bordi, Kiana, Regina. Mereka pun masuk ke ruangan itu secara tiba-tiba. Pintu pun tertutup dengan sendirinya dan terkunci dari luar. Woi, tunjukin wujud lu sekarang. Jangan jadi pengecut. Sayang, aku takut. Jangan takut, ada aku di sini. Kita harus membebaskan sahabat-sahabat kita dari jeratan arwah itu. Tapi gimana caranya? Arwah itu terus mengganggu kita. Dan sepertinya arwah itu ingin kita semua mati. Ya, aku ingin kalian semua mati. Arwah itu berteriak lalu menunjukkan wujudnya di depan Farel dan Aurora. Aurora dengan cepat bersembunyi karena takut melihat wujud dari arwah tersebut yang menyeramkan. Bagus. Akhirnya lu berani tunjukin wujud buruk rupa lu itu. Sekarang kembaliin teman-teman gue kayak semula dan jangan ganggu kita lagi. Dasar manusia bodoh. Manusia yang tidak tahu malu. Kamu dan teman-temanmu lah yang menggangguku. Kalian sudah melanggar pantangan yang ada. Sekarang kalian harus menerima akibatnya dari perbuatan kalian. Arwah itu semakin marah. Farel dengan penuh emosi pun mengambil kursi yang ada di kelas itu dan melemparkannya ke arah arwah yang semakin tertawa menyeramkan itu. Rupanya gadis itu mengambil bunga milikku. Kembalikan. Arwah itu lalu melayang dengan cepat ke arah Aurora dan merasuki tubuhnya. Aurora mengeram lalu tertawa seperti kuntilanak dan berlari keluar mendobrak pintu. Aurora! Rel, tunggu, kita semua ikut. Panggil Regina dengan nada lemas dan berusaha bangun, sedangkan yang lainnya baru saja tersadar. Enggak, kalian di sini aja. Gue harus menghentikan arwah jahat itu. Hati-hati, Rel. Aduh, kepala gue sakit. Kalian udah bisa berdiri kan? Kita harus bantu Farel. Mereka bertiga pun berusaha bangun dan menyusul Farel dengan berjalan tertati-tati. Sampailah Farel di lapangan tempat ia menemukan Aurora dan kali ini arwah itu membawanya ke lapangan lagi. Aku ingin mawar itu. Berikan mawar itu. Atau nyawa pacarmu ini sebagai ganti dari mawar yang sudah diambil. Cukup, hentikan, jangan menyakiti dia. Oke. Kalau itu yang lu mau, gue pergi untuk ambil mawar putih itu. Tapi dengan satu syarat. Lu jangan kemana-mana atau melukai pacar gue lagi. Lalu arwah itu pun mengangguk sambil tersenyum sinis.
Farel dengan cepat pergi ke tempat mobilnya diparkirkan dan mencari tas Aurora, berharap Aurora membawa bunga mawar putih itu. Ia pun merasa lega saat melihat mawar putih dan tidak berlama-lama ia berlari kembali ke lapangan untuk memberikan mawar putih tersebut. Sahabat-sahabatnya ternyata sudah ada di lapangan dan menangis melihat Aurora yang menaiki tiang basket. Aurora, turun. Ini mawar putih yang lu mau kan? Sekarang lu turun dan keluar dari tubuh Aurora. Akhirnya arwah itu pun keluar dari tubuh Aurora dan Aurora pun tak sadarkan diri. Tak berapa lama mawar putih itu hilang, namun tidak cukup untuk menembus kesalahan mereka. Mereka pun bergegas pergi ke tempat parkir, mulai menyimpan barang-barang. Sayang, bangun aja paman, kita pasti pulang dari sini. Ral, dia masih belum siuman juga. Gue kebetulan bawa minyak angin nih. Makasih Aki. Farel pun mengusap-usapkan minyak angin di bawah hidung Aurora agar terhirup dan menggosok telapak tangannya yang dingin. Dingin banget tangan kamu sayang. Ki, bisa bantu gue nggak buat tahan badan Aurora? Dia kedinginan, tangannya udah kayak es. Ucap Farel. Mereka berlima pun sudah naik mobil, tapi saat Regina menyalakan mobil, kok nggak mau nyala mobilnya? Mogok. Bukan, tapi mobilnya kayak ada yang menahan gitu. Regina menjerit, membuat yang lainnya ikut panik dan melihat ke belakang. Kalian pikir kalian bisa pergi dari sini dengan mudah? Hantu itu terus memandang jahat ke arah kaca belakang mobil. Beberapa menit kemudian sosok arwah tersebut menghilang tanpa jejak dan pada saat itu juga Aurora meringis kesakitan. Sakit. Kamu kenapa? Sakit di bagian mana? Kalian ada yang punya air minum gak? Bentar, ini nih. Oke, semua jangan panik, oke? Regina berusaha tenang dan menyalakan mesin mobilnya lagi. Mobil Regina akhirnya tidak lagi ditahan oleh sosok arwah itu dan mereka pun kembali ke penginapan dengan perasaan yang bercampur aduk. Kita langsung siap-siap pulang aja ke Jakarta gimana? Tapi kondisi pacar gue gak memungkinkan. Dia kesakitan kayak gini. Untuk hari ini kita menginap dulu di penginapan itu sampai kondisi Aurora membaik. Tapi bukannya lebih cepat kita pulang, kita bawa Aurora ke rumah sakit? Enggak, gue gak mau Aurora kenapa-napa. Sekarang kita pulang ke penginapan, menginap semalam sebelum pulang ke Jakarta. Karena kalian bisa lihat sendiri gimana kondisi Aurora sekarang. Farel, bener juga kita gak bisa langsung pulang ke Jakarta. Regina pun terdiam dan melajukan mobilnya untuk kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, ada apa ini? Kenapa salah satu dari teman kalian pingsan? Maaf, pertanyaannya bisa disimpan dulu. Farel menggendong Aurora lalu pergi ke kamar penginapan. Regina menghampiri pemilik penginapannya bernama Darwin itu untuk meminta maaf atas sikap Farel. Maaf ya Kak Darwin, Farel lagi khawatir jadi dia bersikap kurang sopan gitu deh. Kalau boleh tahu, Regina, apa-apaan sih lo? Sahabat lagi kesusahan, bisa-bisanya lu bucin sama pemilik penginapan. Ayo buruan pergi ke kamar bantu si Aurora biar cepat membaik dan kita bisa pulang dari tempat ini. Maaf kalau saya boleh tahu apa yang terjadi. Sepertinya teman-teman kamu cemas dan kesal. Ekspedisi yang kalian lakukan di tempat itu tidak berhasil. Begitulah, kami mendapatkan masalah besar. Kayaknya teman-temanku udah marah besar nih. Aku pergi nyusul mereka ya Kak. Sampai nanti. Regina mengalihkan topik dan pergi ke kamar untuk membantu Aurora. Darwin tampak tersenyum puas melihat Farel dan teman-temannya mengalami kejadian itu. Melihat gadis yang ia cintai terbaring lemah tak berdaya membuat hati Farel hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa agar pacarnya itu bisa segera pulih. Gue nyesel udah pergi ke sini. Kenapa harus dia yang jadi korban? Kenapa bukan gue aja? Rel, ini bukan kesalahan lu. Kita semua di sini juga ikut sedih dan nyesel. Kita semua gak ada yang menyangka bisa mengalami kejadian seperti ini. Jadi stop menyalahkan diri lu sendiri. Iya Rel, lu harus tegar. Berdoa aja biar Aurora cepat membaik kondisinya.
Regina datang menghampiri mereka dan tiba-tiba Farel beranjak berdiri menghampiri Regina yang baru masuk ke kamar. Dari mana aja lo? Gue udah aja pemilik penginapannya yang sok tahu itu. Kalau bukan karena pilihan tempat dari lo, pacar gue gak bakal kayak gini. Dengan mata yang berkaca-kaca, Regina mencoba membela diri karena ini bukan kesalahannya. Lu sadar gak? Cewek lu yang mau ikut karena pilihan gue, lu bilang. Gue juga gak tahu akan berakhir kayak gini. Udah, kalian jangan berantem dan saling menyalahkan. Kalian berdua gak lihat di depan mata kalian ada yang lagi terbaring lemah. Iya, kasihan dong sama Aurora. Seenggaknya kalau kita gak bisa membantu apapun, kita bantu doa. Gue dari awal udah merasa gak enak perasaan dan akhirnya apa yang gue takutkan terjadi. Jari-jari Aurora mulai bergerak dan semuanya pun mendekat di samping tempat tidur Aurora. Aurora, lu udah sadar? Sayang, ini aku. Ayo bangun, kita akan pulang ke Jakarta. Aurora mulai membuka matanya perlahan dan berusaha berbicara walaupun kondisinya masih sangat lemah. Aku... Iya, bicara sayang. Ingin pulang. Kita akan pulang kok, lu yang sabar ya Aurora. Setelah kondisi lo pulih, kita semua akan kembali pulang ke Jakarta dan bawa lu ke rumah sakit. Iya bener Aurora, makanya lo harus istirahat dulu di sini ya. Gue mau pulang, gue takut di sini gelap. Hah? Gelap? Tapi ini lampunya nyala, Ra. Dan di luar juga udah siang, ada cahaya matahari. Maksud kamu apa sayang? Udah sekarang yang kamu perlu cuma istirahat aja ya. Aku mau cari kotak P3K di ransel. Iya Rau ya, perut lu udah gak sakit lagi kan? Gue ambil kompresan air hangat mau. Aurora menggelengkan kepalanya lalu tersenyum, namun senyumannya mengisyaratkan sesuatu. Malam pun tiba, sebentar tidur lelap dan merasa sangat lelah. Aurora terbangun dari tidurnya dan keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke arah balkon, lalu di pinggir balkon dia berdiri terdiam sambil merentangkan tangannya. Di sisi lain, Farel terbangun dari tidurnya karena ingin buang air kecil. Setelah ia selesai, ia pun berniat untuk melihat keadaan pacarnya, tapi saat ia melewati balkon yang terbuka, Aurora? Dia ngapain di balkon larut malam kayak gini? Bingung, Farel lalu menghampiri Aurora yang sedang membelakanginya merentangkan tangan dan Aurora akan menjatuhkan dirinya dari balkon atas. Untunglah Farel tepat waktu menarik tangan Aurora. Kamu kenapa sih? Gimana kalau aku nggak tepat waktu tarik tangan kamu? Kamu bisa jatuh ke bawah terus luka parah. Aurora mengantuk dan tertidur di pelukan Farel. Melihat ini, Farel tidak tega untuk terus memarahinya. Gue harus jagain dia malam ini. Walaupun sejujurnya gue udah capek dan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Bar, bangun Bar. Iya apa? Buset, nafas lu bau kadal. Bangun dulu. Kenapa lagi sama Aurora? Gak mau tidur sama dia, bawa jagain dia. Kali ini benar-benar gila di luar logika. Baru aja dia mau loncat dari balkon. Gak habis pikir kalau gak ada gue di situ tarik tangan dia. Mau gimana coba? Aduh, ya udah silakan. Anda tidur dengan nyenyak. Terus gue di mana? Di sofa ya. Demi kebaikan Aurora kali ini aja ya. Iya, ya udah. Kalau bukan karena kondisi Aurora, udah gue tampol lu. Farel dan teman-temannya tidak bisa memutuskan untuk menginap lebih lama karena Aurora terus-menerus melakukan tindakan yang aneh selama di penginapan. Keesokan paginya, jadi kita akan pulang aja ke Jakarta? Ya, gue gak bisa diam aja. Kondisi Aurora juga lo lihat sendiri kan kemarin. Tapi semoga aja kalau kita udah sampai Jakarta kondisi Aurora membaik. Tiba-tiba Regina berlari dan masuk ke kamar Brody dan Farel. Itu... Regina terengah-engah, tarik napas, buang. Nah, sekarang baru ngomongnya jelas. Aurora udah membaik dan... Regina menjelaskan, tapi tiba-tiba Aurora datang bersama Kiana. Kalian udah siap-siap? Sayang, kamu udah sembuh?
Iya. Ya udah, karena teman kita udah sembuh, gimana kalau kita bergegas pulang ke Jakarta aja? Akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk pulang dan berpamitan pada pemilik penginapan. Tapi pemilik penginapan yang bernama Darwin itu memperlihatkan sikap yang berbeda dari awal. Ia terlihat bersikap baik, tapi saat mereka semua akan pergi dari penginapan, seakan-akan Darwin tidak ingin mereka meninggalkan penginapan. Kalian benar-benar akan pulang ke Jakarta? Iya Kak Darwin, kita udah selesai liburan di sini dan hari ini kita pamit pulang ke Jakarta. Makasih banyak ya Kak, semua fasilitas dan pelayanan di penginapan ini benar-benar bagus dan nyaman. Ya pokoknya aku juga gak nyangka walaupun di luarnya kelihatan biasa aja, tapi di dalamnya keren juga. Ya sebelumnya saya sudah memberitahu kalian untuk tidak pergi ke sana. Kalian hanya akan terkena sial dari tempat itu. Loh kok kita ngomong apa dijawabnya apa sih? Tunggu, kok jadi bahas tempat itu ya? Iya, aku juga merasa kalau dari awal kamu selalu kelihatan marah-marah tentang tempat itu. Apa jangan-jangan kamu ada hubungannya dengan sekolah terbengkalai itu ya? Maksud kamu apa? Saya tidak ada hubungannya dengan tempat sial itu. Saya hanya memperingati orang-orang yang keras kepala seperti kalian. Udah. Kita bisa terlambat dan kemungkinan akan terjebak macet. Masuk ke mobil sekarang. Farel menatap tajam pemilik penginapan. Mereka semua pun pergi meninggalkan penginapan tersebut dan mulai melakukan perjalanan ke Jakarta. Di perjalanan mereka ngobrol dan bercanda seperti saat mereka berangkat ke Surabaya. Tapi ada satu hal yang membedakannya. Aurora yang duduk di belakang bersama Farel tidak berbicara sepatah kata pun dalam perjalanan. Farel merasakan ada perubahan sangat jauh dengan Aurora yang ia kenal selama 3 tahun. Sayang, kenapa kamu gak ikut bercanda sama yang lain? Aurora melihat Farel dan hanya menggelengkan kepalanya lalu tersenyum. Farel pun tidak ingin membuat Aurora kesal karena ia selalu bertanya. Ia pun memutuskan untuk bermanja-manja dengan bersandar di bahu sang pacar. Kenapa Aurora bersikap dingin kayak gini ya? Mungkin aja dia kecapean. Guys, kita ke rumah makan dulu ya. Gue udah tahu kalian pasti lapar kan? Jadi kita cari rumah makan dulu, oke? Mereka pun akhirnya menemukan rumah makan. Lalu mereka memutuskan untuk makan dan memulihkan tenaga. Setelah mereka selesai makan dan ngobrol sebentar, Aurora memakan makanannya dengan sangat lahap dan muncul keanehan pada dirinya yang tidak biasa. Dimulai dengan memakan ayam panggang menggunakan kedua tangannya dengan lahap. Farel yang menyadarinya pun tidak bisa berkata apapun, hanya memandang heran. Regina memandang ke arah Farel seolah-olah merasakan hal yang sama saat melihat sahabatnya itu menyantap makanan seperti orang yang sangat kelaparan. Satu ayam utuh. Lirikan mata Aurora yang tajam ke arah Bordi pun mampu membuat mereka semua merinding. Sayang, kamu udah selesai makannya? Kalian semua kenapa sih? Kok kayak ketakutan gitu? Mereka pun sementara merasa sedikit lega dengan semua prasangka buruk yang ada. Akhirnya mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan pulang menuju Jakarta dengan perasaan yang masih bingung dan khawatir dengan Aurora. Namun mereka percaya jika itu hanya mitos. Mana mungkinnya tidak terlihat itu bisa mengikuti sampai Jakarta. Sesampainya mereka di Jakarta, kita udah sampai. Mau gue antar sampai rumah masing-masing atau kita ke tempat awal kita kumpul aja? Mobil Regina keluar dari gerbang tol. Di tempat awal kita kumpul aja karena gue bawa motor. Dan sekalian antar pulang pacar gue. Farel membelai rambut Aurora. Terlihat Aurora diam tidak memberi respon saat Farel memanjakannya. Oh ya udah, oke. Gimana yang lainnya? Kalian juga sependapat sama si Farel? Ya kita oke-oke aja. Sesampainya di tempat awal berkumpul, mereka bersama-sama membantu mengeluarkan ransel mereka dari dalam bagasi mobil kecuali Aurora yang tampak berdiri seperti orang bingung. Aurora melihat sekelilingnya dan menatap tajam ke arah wajah teman-temannya. Kiana yang tidak sengaja melihat Aurora memberanikan diri untuk tersenyum. Namun Aurora membalas senyuman itu dengan senyum kejam. Kiana terkejut dan langsung menundukkan kepalanya.
Lu kenapa Ki? Gue nggak apa-apa. Farel pun langsung membawakan ransel miliknya dan Aurora, lalu menyimpannya di bagian depan motornya. Setelah selesai, ia pun menghampiri perempuan yang dicintainya itu. Kita pulang yuk. Pulang? Iya, yuk pulang. Aurora tampak senang, tapi tingkahnya seperti anak kecil yang merindukan rumahnya. Yaudah guys, gue duluan ya. Oh ya, nanti hasil rekaman videonya kirim aja ya Bor. Siap, nanti gue kirim kok. Yaudah, lu hati-hati ya. Aurora, lu juga hati-hati ya. Ya Ra, nanti jangan lupa telepon gue kalau udah sampai rumah. Aurora mengangguk perlahan, namun dari mengangguknya itu pun menimbulkan suara seperti tulang yang dipatahkan. Suara apa itu? Tanya Kiana yang menyadarinya terlebih dahulu. Oh, mungkin suara ranting-ranting patah. Yaudah kalau gitu, gue berangkat sekarang ya. Dalam perjalanan menuju rumah Aurora, Farel tidak banyak bicara dan hanya fokus menyetir motor, dan sesekali ia melihat Aurora dari spion motornya. Aurora, tolong jangan buat aku khawatir. Aku tahu kamu pasti mau bikin kejutan dengan pura-pura bersikap dingin kayak gini kan sama aku. Ucap Farel dalam hatinya. Farel pun berhenti di depan pagar rumah Aurora. Udah sampai deh, ayo turun sayang. Kok kamu masih duduk aja di motor? Farel mengajak Aurora untuk turun dan menemui orang tua dari Aurora. Wanita parubaya itu pun keluar lalu membukakan pagar rumahnya dengan menjawab salam dan tersenyum bahagia melihat putrinya kembali pulang. Enak Farel. Ulah, kamu baik-baik aja kan nak? Syukurlah kalian udah pulang dari Surabaya. Duh, tante khawatir banget. Makasih ya Farel udah antarin Aurora pulang dan selalu jaga dia. Wajah Aurora seketika bingung dengan panggilan nama dari orang tuanya. Ulah, kenapa nak? Lo itu kan nama panggilan dari kamu masih kecil. Oh, mama tahu kamu pasti lagi prank mama ya. Ya udah tante, Farel juga mau langsung pulang ya. Ya udah, hati-hati ya nak Farel. Aku pulang dulu ya sayang. Aurora hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Farel berhenti menceritakan kejadian kepada Kiai dan Mama Aurora. Kenapa berhenti nak? Maaf tante, Farel nggak bisa lindungi Aurora. Ada waktu bisa diputar mundur. Farel aja yang ngalami ini semua. Sudah nak, kita pasti bisa menemukan cara agar Aurora bisa kembali seperti Aurora yang kita kenal. Jiwa anak ibu sudah ada di sana. Kita akan kesulitan membawanya kembali. Raut wajah Kiai tersebut seketika menjadi sangat khawatir. Angin bertiup sangat kencang saat Kiai mengucapkan kalimat kita akan kesulitan membawanya kembali, yang berarti jiwa Aurora sudah ada di dalam genggaman makhluk tak kasat mata itu. Dan tidak ada yang tahu dengan apa yang terjadi selanjutnya. Apa? Tolong jelaskan Pak Kiai. Kenapa anak saya sulit untuk kembali? Saya ingin anak saya kembali seperti dulu. Ya Bu, saya akan mencoba membantu ibu dan kalian semua. Farel dan yang lainnya merasa sedikit lega karena mereka menemukan orang yang bisa menolong mereka. Dari yang kamu ceritakan, sebaiknya kamu dan teman-teman yang lainnya kembali ke tempat itu secepatnya untuk melakukan doa agar arwah di sana tenang. Satu lagi, kalian jangan langsung mempercayai siapapun yang terlihat mencurigakan seperti yang kamu ceritakan, Farel. Iya Pak Kiai, kami paham maksud dari Kiai. Selanjutnya, apa yang sudah kalian lakukan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang melanggar aturan di sana, cepatlah minta maaf dan mengirimkan doa. Maaf saya potong pembicaraannya Pak Kiai.
Ada baiknya Kiai ikut kami kembali ke Surabaya karena kami tidak mampu melakukan itu semua tanpa Kiai. Saya di sini karena tubuh Aurora masih dalam pengaruh roh jahat untuk membantu mengusir roh. Hal itu diperlukan kerjasama, itu tandanya saya percaya kalau kalian mampu melakukan beberapa hal yang saya ucapkan tadi. Mereka pun saling memandang dan meyakinkan kalau yang diucapkan Kiai itu pasti akan berhasil membawa Aurora kembali. Dengan cepat mereka mengatur rencana untuk perjalanan kembali ke Surabaya. Dan kali ini benar-benar bekerja sama tim yang serius untuk kembali dengan hasil yang diharapkan. Kiai menghampiri Farel yang sedang membicarakan rencana dengan teman-temannya. Nah, kamu bawa kertas ini. Kertas ini berisi doa-doa yang bisa membantu kamu melawan makhluk tak kasat mata itu. Dan kamu boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena mereka akan takut dan merasa panas. Terima kasih Kiai. Saya akan selalu ingat pesan Kiai dan baca doa-doa ini lalu membaca ayat suci Al-Quran. Iya Kiai, saya juga. Sekarang saya akan lebih berani demi kembalinya teman kami. Iya, kami berdua juga yakin dan menyusun rencana untuk membawa kembali jiwa Aurora dengan selamat. Lalu meminta maaf atas perilaku yang tidak sopan kami saat di tempat itu. Jelas Regina lalu Kirana pun mengaku setuju dengan ucapan Regina saat mereka sedang berdiskusi mengenai rencana untuk kembali ke Surabaya seperti apa yang diucapkan Kiai. Tiba-tiba Aurora berjalan sempoyongan dengan wajah yang sangat pucat. Aurora nak, kamu mau kemana? Farel pun mendekat dan berusaha merangkul pinggang Aurora karena kondisinya belum pulih. Rambutnya yang berantakan menutupi seluruh wajah Aurora. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke semua orang yang ada di hadapannya lalu tertawa. Semua akan mati di tanganku. Kalian tidak bisa menemukan jiwa anak ini lagi. Apa yang kau mau? Jangan pernah melukai gadis ini atau kamu akan saya bacakan doa-doa. Keluar dari tubuh ini dan kembalilah ke alammu. Aurora merangkak di lantai lalu mulutnya menyemburkan darah disertai belatung. Tangannya pun mulai menggosok-gosokkan darah yang ada di lantai lalu menulis. Jika kalian ingin dia kembali, carikan kotak yang jadi penyebab kematianku. Apa? Itu cuma buang-buang waktu aja. Tunggu, apa yang terjadi di sekolah itu? Kita nggak mau terus-menerus dibuat takut kayak gini. Coba kalian pikir, sahabat kita yang dulu baik-baik aja, tapi sekarang dia jadi kayak hantu serem. Gue nggak mau. Jadi apa kita bantu cari siapa orang di balik semua ini? Tapi itu semua butuh waktu yang lama, apalagi menyelidiki kasus yang udah bertahun-tahun lamanya. Sudah. Sepertinya arwah itu ingin memberitahu kita jika ada kejanggalan yang membuat sekolah itu dinonaktifkan. Rencana kalian untuk kembali ke Surabaya saat ini adalah untuk mencari tahu asal-usul sekolah tersebut. Tetapi jiwa Aurora bagaimana, Kiai? Pak Kiai akan di sini. Kalian semua lakukan saja apa yang Pak Kiai katakan. Tante emang gak paham sama semua yang terjadi, tapi jika ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan putri Tante, tolonglah bantu Tante. Farel yang masih tak percaya dengan pesan berdarah itu mencoba mendengarkan apa yang diucapkan Kiai dan rencana apa yang akan dilakukan Farel bersama teman-temannya. Aku gak percaya semua ini, tapi aku gak bisa lakuin apa-apa selain menuruti arwah sialan itu. Aku harap arwah gila itu tidak berbohong dan mencoba mempermainkan aku untuk membebaskan jiwa Aurora. Gimana, Rel? Untuk kali ini gue ikut pesanan itu. Tapi kalau jiwa pacar gue masih belum bisa dikembalikan, gue akan bakar sekolah itu. Aurora pun melemah lalu pingsan. Farel dengan cepat menggendong Aurora ke kamarnya, sedangkan Mama Aurora menyiapkan air hangat untuk membersihkan badan Aurora dari darah yang ada di sekujur tubuhnya.
Nah, tetap dengan tujuanmu dan jangan lupa yang kamu lakukan ini bukan untuk arwah itu, tetapi untuk keselamatan perempuan yang kau cintai. Tentu Pak Kiai. Aku akan berdoa agar kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan berusaha menjaga Aurora di sini bersama warga yang membantu. Kiai, sejujurnya saya masih gak percaya dengan arwah yang meminta kita semua membantunya. Arwah itu cuma mempermainkan kita semua agar kita nggak bisa secepatnya menyelamatkan Aurora. Aku tidak akan membiarkan arwah itu mempermainkan kita. Saat ini kita tidak bisa melakukan perlawanan lebih banyak karena jiwa Aurora ada di sekolah itu. Saya memohon jaga Aurora dengan baik. Jika ini jalan satu-satunya untuk mengembalikan jiwa Aurora, kita akan lakukan. Iya, tenanglah nak. Mereka pun pulang untuk mempersiapkan pergi ke Surabaya. Sesampainya di rumah dengan lesu, Farel pun menghampiri kamar ibunya. Semoga aja ibu setuju tentang hal ini. Semua ini terjadi karena kesalahanku yang gak bisa jaga Aurora, ucap Farel dalam hatinya, merasa takut ibunya tidak mengizinkan. Bu. Pintu terbuka dan ibunya pun tersenyum, tapi terlihat jelas pipinya yang basah dengan air mata. Ada apa lagi nih, Bu? Bukan apa-apa sayang, ibu cuma suara api itu nak. Farel ikut terkejut dan langsung memeriksa apa yang terjadi di luar rumah. Ternyata kakeknya sedang marah dan mendorong kursi yang ada di teras rumah. Lalu tampak berdiri seorang pria dengan menundukkan kepalanya. Pulang kau bajingan. Seharusnya aku tidak mengizinkan kau menikahi putriku. Lihat, dia kerja untuk menghidupi anaknya ya sama saja sepertimu. Sama saja tidak berguna. Geram kakek dengan menunjuk-nunjuk ke arah pria tersebut tanpa suara dan hanya menunduk. Farel pun menghampiri kakeknya dan menanyakan siapa pria yang ia marahi. Bapak ini siapa, kek? Ini orang yang bertanggung jawab atas semua masalah di rumah ini. Aku sudah muak melihatnya kembali dengan wajah tanpa rasa bersalah. Sudah meninggalkan anak dan istrinya. Farel menghampiri dan sekarang lebih dekat beberapa langkah dengan pria itu. Anda ayahku yang pergi meninggalkan aku dan ibu sejak umur 2 tahun. Orang itu memandang Farel dengan air mata yang membasahi pipinya. Tangannya ingin memeluk putra yang ada di hadapannya sekarang. Namun Farel masih tidak bisa berdamai dengan masa lalunya. Ini bukan saatnya melakukan drama rumah tangga yang penuh dengan huru-hara. Saat ini perempuan yang lo cintai dalam bahaya. Lo harus fokus sama tujuan lo saat ini. Farel pun kembali masuk ke rumah dan tampak ibunya yang sudah berdiri di depan pintu. Nah, kamu mau kemana lagi? Bu, aku akan pergi ke Surabaya. Ada apa? Kenapa kamu harus pergi ke sana lagi? Sebelum Farel cerita kejadiannya dengan singkat, ibu janji jangan membuat kesalahan yang sama dengan memilih pilihan yang salah. Farel lalu memandang ke arah wajah ayahnya. Ibunya pun menunduk sedih dan tertekan saat melihat kembali wajah pria yang dulu ia cinta dan meninggalkannya. Farel menceritakan tentang kejadian Aurora yang mengharuskan Farel kembali ke sebuah misi. Apa? Kasihan sekali dia, ibu izinkan, tapi kamu jaga diri di sana dan cepat pulang ya. Farel, apa ayah boleh ikut membantu kamu? Tidak. Tapi ayah mengenal pria pemilik penginapan yang kamu ceritakan itu. Siapa tahu ayah bisa membantu kalian menyelesaikannya. Tidak. Sebaiknya kamu selesaikan urusanmu sendiri dan ibuku. Jangan membuat kegaduhan lagi di keluarga ini. Aku akan pergi. Bu, aku pergi dulu ya. Nah, ibu ambilkan ransel kamu ya. Tunggu sebentar, ucap ibu lalu pergi ke kamar Farel untuk mengambil ransel. Tak lama kemudian ibunya pun kembali dan memeluk putranya. Hati-hati
hati-hati di jalannya. Semoga Aurora bisa kembali pulih seperti dulu. Iya, Bu. Farel mengulurkan tangan untuk mencium tangan ibunya, tapi ia melewatkan sang ayah dan pergi mengendarai motornya. Aku akan menyusul anak itu bagaimanapun, aku harus melindungi dia. Apa maksud kamu? Dia bisa jaga diri di sana, jangan ikut campur. Kau tidak akan tahu, pria yang di penginapan itu adalah orang yang licik. Dan dia itu mantan guru di sekolah yang diceritakan Farel. Aku mengetahui tentangnya dan terutama hubungannya dengan sekolah itu. Apa? Malah aku akan menjaga anak kita. Aku pergi dulu dan jaga diri kamu baik-baik. Tapi Syarif... Mobil berwarna putih itu pun pergi berusaha menyusul Farel. Farel dan teman-temannya mulai menyiapkan barang di dalam bagasi mobil Regina. Kayaknya gue harus minum obat sakit pinggang deh. Bukan minum obat, tapi faktor U aja. Banyak yang terjadi sampai gue gak sempat makan nasi. Yaudah, ini gue ada perbekalan nasi banyak. Makan aja bro, tenang gue mah. Gak usah Bor, pacar gue juga pasti belum makan. Gue masih bisa nahan lapar kok. Ya udah, yang sabar ya bro. Sebentar lagi kita pasti bisa menuntaskan misi ini dan Aurora bisa kembali pulih. Makasih ya, lu bener-bener sahabat sejati gue. Selesai mereka menyiapkan semua barang-barang ke dalam bagasi mobil, terlihat mobil terparkirkan di belakang mereka. Mobil siapa itu? Kayaknya bener. Farel memutar bola matanya. Keluarlah seorang pria yang tidak lain adalah ayah Farel yang berusaha menyusulnya. Nah, mau apa lagi sih? Ayah ingin membantu kamu. Mata para sahabatnya terbelalak tak percaya kalau pria yang ada di depan mereka adalah ayah Farel. Tampak masih muda dan tampan, itulah yang menjelaskan betapa terkejutnya mereka. Terutama Bordi yang melihatnya dengan mulut menganga, sedangkan Regina dan Kiana menepuk-nepuk pipi mereka, menyadarkan kalau ini bukan mimpi. Om Bapak Cyril kereta api ini, maksudnya Farel. Boleh om lebih banyak anggota, lebih cepat kita selesaikan misi. Udahlah bro, gue tahu apa yang lo rasain, tapi ini kan keadaan darurat. Ya udah, kita nggak punya banyak waktu, ayo berangkat. Makasih anak-anak, om ada di belakang, jangan khawatir ya. Mereka pun akhirnya berangkat ke Surabaya dengan diawasi oleh ayah Farel yang mengendarai mobilnya di belakang mobil Regina. Sampailah mereka di jalan yang akan menuju terowongan. Namun kita akan melewati lagi terowongan itu, tapi kok ada yang beda ya? Beda gimana? Mereka pun mulai menyadari kalau terowongan gelap itu sebenarnya tidak ada di jalan tersebut. Ya ampun, jangan-jangan satu kejanggalan udah terjawab. Yang pertama, terowongan ini sebenarnya nggak nyata dan kita pada saat itu sudah memasuki permainan mereka. Beberapa kejanggalan lainnya yang harus kita pecahkan untuk mencari jawaban yang pasti. Ayo semangat, kita nggak boleh menyerah. Tak terasa perjalanan jauh yang mereka tempuh akhirnya sampai juga di tempat pertama mereka, sekolah terbengkalai. Mereka pun memarkirkan mobilnya di depan gerbang sekolah itu dan mulai mencari penjaga sekolah. Begitupun ayah Farel yang sudah sampai dan memarkirkan mobilnya. Nenek-nenek itu di mana ya? Waktu itu sih dia muncul tiba-tiba kayak... Jangan sompral lagi ngomongnya, ingat. Gara-gara kita bicara kayak gitu resikonya parah banget. Iya. Ayah Farel mulai memandangi kondisi sekolah itu dan tampak merasakan kisah pilu di balik sekolah itu. Ada apa kalian semua kembali lagi ke tempat ini? Nah, akan muncul tiba-tiba. Bordi. Nek, kejadian yang aneh menimpa pacar saya. Dia dirasuki sama arwah yang ada di sekolah ini dan arwah itu meminta kita untuk mencari otak dari kematiannya. Tolong kami, Nek. Sudah nenek bilang dari awal, tapi kalian tidak mau mendengarkan nenek. Arwah sang gadis itu kembali menagih janji atas kematiannya. Gadis itu meninggal karena apa, Nek? Nenek akan tunjukkan sesuatu. Nenek mulai berjalan masuk ke dalam sekolah itu, lalu mereka pun mengikutinya dan ayah Farel pun ikut masuk ke dalam sekolah. Dan nenek itu pun berhenti di depan sebuah loker siswa.
Lalu Nona, nama seorang siswi ditulis di kertas kecil yang menempel di salah satu loker sekolah. Nama dia adalah Nona Mustika. Semua biasa memanggilnya dengan sebutan Nona. Ini loker miliknya dan masih tersimpan barang-barangnya. Nenek punya kunci lokernya. Apa yang ada di dalam loker itu? Lokernya tidak terkunci, tapi karena sudah lama dan berkarat, lokernya akan sulit dibuka. Farel mencoba membukanya dengan tangan kosong, namun loker itu tidak mau terbuka. Bordi mencari barang yang bisa dijadikan alat untuk membuka loker itu di dalam tasnya. Udah pakai ini. Lu bawa saja. Ini bekas masa gue nggak punya ide jadi psikopat. Pisau pun memudahkan Farel membuka pintu lokernya, tetapi saat pintu loker itu terbuka, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang dan membuat semuanya merasa merinding. Ternyata di dalam loker tersebut berisi foto, surat, dan yang terakhir setangkai bunga mawar putih yang sudah layu dan berdebu. Farel dan yang lainnya mengamati foto tersebut dan betapa terkejutnya saat mereka melihat sepasang kekasih yang ada di foto itu. Apa? Regina berteriak tak percaya dengan apa yang dia lihat. Laki-laki ini mirip sama seperti pemilik penginapan. Namanya si Darwin kan? Kalian mengenal laki-laki yang ada di foto itu? Ayah Farel mendekati Farel yang masih memegang foto tersebut. Boleh ayah lihat fotonya? Farel pun memberikannya. Tiba-tiba wajah ayah Farel tampak sangat marah dan berhenti melihat fotonya. Ini nak, kok ayah kelihatan marah banget ya? Nek, jadi perempuan yang namanya Nona itu adalah dia yang di pinggir Kak Darwin. Ya ampun, gak mungkin kan, Nek? Ya, mereka adalah siswi dan guru di sekolah ini, Dan. Ada apa, Nek? Walaupun usiaku sudah tua, tapi penglihatanku masih jelas. Dia sedang mengamati kita semua dan menghilang ketika nenek menyadari keberadaannya. Ayo kita ke sana, nak. Jawab nenek sambil berjalan cepat dan mereka semua mengikutinya. Kirana berteriak saat akan menyusul mereka. Ternyata kakinya tersandung sesuatu. Saat ingin melihat benda yang membuatnya terjatuh, sepasang tangan hitam menarik kakinya dengan sangat cepat. Mereka tak menyadari kalau Kiana tidak ada di belakang mereka. Nek, di mana arwah itu menyembunyikan jiwa Aurora? Arwah itu menyimpan jiwa seseorang di tempat ini, tapi nenek tidak tahu pasti apakah kita bisa menemukannya lagi atau tidak. Apa? Nenek jangan berbicara seperti itu. Pacarku pasti akan kembali. Nah, sudah. Pasti ada cara untuk mengembalikan jiwa pacar kamu. Tunggu, Kiana kemana? Tanya Regina saat baru menyadari kalau Kiana tidak ada di belakangnya. Loh, dia bukannya malu jalan di belakang? Iya, tadi sama gue, tapi sekarang gak ada. Timbul lagi masalah lanjut. Sial! Sial! Farel tidak tahan lagi dengan semua permainan yang dilakukan arwah itu. Ia pun teringat pesan dari Kiai. Dengan mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali, Farel pun menenangkan dirinya dan mulai berpikir bagaimana cara dia memecahkan masalah ini satu persatu. Di sebuah ruangan mereka pun berhenti. Lalu Farel bersama ayahnya membuka pintu ruangan tersebut sambil membaca doa-doa. Bismillah. Terlihat seorang perempuan yang sedang berdiri di atas meja siswa dan membelakangi mereka. Itu arwah Nona. Bukan, itu tubuh teman kalian yang dirasuki arwah penghuni sekolah ini. Mereka kelihatan marah karena perilaku yang tidak sopan saat kalian mengunjungi bangunan sekolah ini. Siapapun kamu yang ada di dalam tubuh gadis tidak bersalah itu, saya minta kamu untuk keluar sekarang. Mereka datang karena ingin meminta maaf atas perilaku mereka yang membuat kegaduhan di sini. Akhirnya kalian semua datang. Nona. Apa? Jadi arwah itu adalah arwah Nona yang ada di tubuh Kiana?
Bagaimana, apakah kalian sudah menemukan otak dari kematianku ini? Kami akan berusaha, tapi kamu jangan mempermainkan kami semua dengan permainanmu itu. Dan jangan sedikit pun melukai jiwa kekasihku. Tenang saja, aku sudah menempatkan dia di tempat yang aman. Tapi jika kamu sampai gagal, gadis itu akan menemaniku selamanya. Arwah itu pun keluar dari tubuh Kiana dan Kiana pun terjatuh dari meja. Dengan cepat Bordi menangkap tubuh Kiana. Suasana tambah hening. Kiana sadar dari pingsannya dan membuat semuanya merasa tenang. Mereka akan tetap melanjutkan mencari siapa pelakunya. Hari makin larut. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari penginapan terdekat. Dan penginapan itu tak lain adalah penginapan yang pernah mereka kunjungi. Saatnya aku mempertanyakan masalah itu pada Darwin. Aku tidak bisa menanggung kesalahannya untuk waktu yang lebih dan menyembunyikan rahasianya. Aku bersalah dalam hal ini.